Shalom, Tuhan memberkati. Baptisan merupakan tanda bahwa mereka berani pasrah pada Yesus, pasrah seperti orang mati, tidak memiliki kuasa untuk menolak. Yang penting Yesus. Satu-satunya Allah penebus dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GPIS Haleluya Palur. Selamat sore, mari Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita lanjutkan ibadah online sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kudus, berkati kami semua Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan, juga pemimpin pujian, juga pemimpin musik juga kiranya Engkau persatukan Tuhan, supaya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang baik Tuhan. Haleluya Tuhan, kami juga mohon pembawa firman, kiranya Engkau juga bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan dibawakan bisa masuk ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat malam hari ini. Kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Kalau Tuhan perhatikan bunga di ladang, juga burung-burung di udara, terlebih kita, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangannya, pasti diberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita, mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
Saya percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau perhatikan kami. Engkau maha mendengar seluruh doa kami. Engkau menjawab Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Kau selalu dengar doa kami. Apapun yang kami Tuhan panjatkan kepadamu, apapun yang kami keluhkan kepadamu Yesus, Engkau selalu mendengar doa kami. Mungkin Tuhan belum dijawab, tapi kami percaya penyertaan-Mu selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Kau selalu mendengarkan seruan setiap doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya Dialah penebus dalam kehidupan kita. Yesus Kristus, Tuhan Allah yang selalu menolong dalam kehidupan kita, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Darahnya hapus dosaku.
hiduplah, Dia penebusku, Dia 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 hiduplah. Haleluya. Satu-satunya Allah penebus dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Bila kita menjadi tanah-tanah yang subur, yang boleh ditaburi benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang selalu mendengar doa-doa kami. Apapun yang kami rasakan, keluhkan, tetapi Engkau Tuhan senantiasa dengan setia selalu mendengar
kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyatakan bersama-sama, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita menyatakan bersama, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat sore sahabat ibadah online GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya. Mari kita buka hati kita untuk taburan kuasa firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Cuaca yang cerah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah secara online bersama dengan kawan-kawan kami dimanapun mereka berada. Kami telah siap membuka hati Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengajar dan mendidik kami agar kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang baptisan yang benar. Mengapa kita harus belajar dengan baptisan yang benar ini? Karena banyak orang yang mengikuti baptis tetapi mereka tidak mempersiapkan hati, tidak mengerti makna baptis, sehingga baptisan mereka menjadi baptisan yang sia-sia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Rasul Paulus yang saat itu berada di pedalaman Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Paulus bertanya pada beberapa murid, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Para murid menjawab, belum. Mendengar Roh Kudus saja baru kali ini. Roh Kudus itu sangat penting bagi orang yang mengatakan percaya pada Yesus. Orang yang mengaku Kristen.
Hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang memberi kuasa. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus inilah yang membuat manusia siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang benar dan hebat. Maka di Efesus ini Paulus meluruskan baptisan para muridnya. Karena baptisan para muridnya adalah baptisan dari Yohanes yang maknanya baptisan pertobatan. Jadi pada waktu itu Yohanes mencari orang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan orang-orang pada bertobat. Disebut baptisan Yohanes. Sedangkan Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk membaptis orang percaya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan yang digunakan oleh Paulus adalah baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini baptisan yang mengakui siapa Yesus. Baptisan yang mengakui keberadaan Yesus. Baptisan yang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Orang Yahudi tahu dan sadar tentang baptisan. Tetapi orang Yahudi tidak mau mengakui siapa Yesus. Sehingga baptisan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi disebut baptisan pertobatan. Belum baptisan yang mengakui keberadaan Yesus di dalam kehidupannya. Yang menyelamatkan manusia itu sebenarnya bukan baptisan. Tetapi yang menyelamatkan manusia itu adalah pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan Yesus Kristus sebagai Mesias ini yang membuat mereka mati bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang dibaptis harus meyakini bahwa dia telah mati dikubur bersama-sama dengan Yesus. Lalu dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan bangkit bukan dengan manusia lamanya, tetapi bangkit menjadi manusia yang baru. Nah, artinya bagaimana? Artinya orang yang sudah menerima Yesus itu sudah pasrah total, berani pasrah total, seperti orang mati, tidak akan protes, dibawa kemana, dibawa kemana, lalu ditempatkan di mana, tidak ada protesnya. Apalagi kalau hidup kita ini kita pasrahkan pada Yesus, kita mau diapakan oleh Yesus, kita akan dibawa kemana oleh Yesus, sudah tidak ada protes. Ini merupakan baptisan yang benar. Ditenggelamkan di dalam air, yang artinya mereka mati bersama-sama dengan Kristus, lalu dimunculkan kembali. Dia artinya hidup bersama-sama dengan Yesus dalam hidup yang baru. Nah, orang yang sudah menerima Yesus, yang berani menyerahkan hidupnya
tanpa melawan apa keinginan Allah, itulah yang namanya dibangkitkan bersama dengan Kristus dan menjadi manusia yang baru. Dengan pasrah total, dibaptis, keluar dari air, memiliki kesadaran, memiliki pengertian bahwa dia telah menjadi manusia baru. Dan Roh Kudus melengkapi kehidupan mereka. Pengertian ini yang harus benar-benar dimengerti, lalu diyakini bahwa melalui baptisan ini kita menjadi manusia baru. Pola pikir kita baru. Bahkan hidup kita pun sudah hidup yang baru. Pola pikir baru adalah pola pikir yang berani menggunakan iman. Karena dengan iman yang benar, manusia berani mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang, pola pikir baru adalah pola pikir yang berani menggunakan iman. Karena dengan iman, manusia berani mengandalkan firman Tuhan. Itulah hidup baru. Pola pikir baru adalah pola yang mengakui firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Baptisan harus menghasilkan iman seperti Roma 4 ayat 20 ini. Yang mengatakan bahwa tidak bimbang lagi. Baptisan merupakan tanda bahwa mereka berani pasrah pada Yesus, pasrah seperti orang mati, tidak memiliki kuasa untuk menolak. Yang penting Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada dalam hidupku. Jadi kesimpulan, baptisan yang benar adalah baptis karena percaya pada Yesus Juru Selamat dan siap menerima Yesus serta meletakkan Yesus di dalam hati. Yang kedua, berani baptis artinya berani menyerahkan hidup kepada Kristus. Seperti kata firman Tuhan, mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga, setelah baptis harus berani menggunakan manusia baru, yaitu manusia yang menggunakan imannya dalam kehidupan kesehariannya. Pelajaran baptis yang benar yang diberikan Rasul Paulus kepada murid-muridnya yang berada di Efesus sama dengan baptisan yang diajarkan di gereja kita, bahwa kita telah mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita berani menyerahkan hidup kepada Kristus dan kita menggunakan manusia baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati segala berkat-berkat-Mu. Melalui firman yang Kau ajarkan, Engkau telah membaptis kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami menggunakan manusia baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Nah Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah online ini, ada pengumuman yang harus kita dengar dan kita lakukan. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Di GBS Haleluya ada 6, 1B 5M. Berdoa, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Lalu yang kedua, peserta ibadah online tolong di-like. Dan bila jadi berkat, di-share. Dan juga komen di kolom komen agar pelayanan ini makin maju. Lalu berdoa untuk ibadah online ini agar dapat berjalan terus. Berdoa untuk kru agar kru sehat, alatnya juga sehat, tidak rusak. Bapak Ibu, GBS Haleluya Palur sudah diizinkan untuk beribadah tatap muka. Maka kami mengundang jemaat-jemaat yang sampai hari ini belum datang, yang hari ini masih online, harap datang pada Minggu jam 9, Selasa ibadah pendalaman Alkitab jam 6, dan besok Jumat tanggal 15 April kita akan merayakan Jumat Agung, ibadah jam 6 pagi. Harap maklum, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang di ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ibadah GBS Haleluya Palur. Itu pengumuman yang kita harus kerjakan. Mari kita tunduk kepala, kita akan naikkan syafaat kita. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada kami. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia yang subur, berlimpah hasil bumi, hasil laut, semuanya Kau berikan pada kami. Bapa, lalukan COVID ini dari negeri kami. Pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami, terlebih Presiden Bapak Joko Widodo. Bapak pimpin berkati beliau, berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan yang dari-Mu, untuk melakukan segala tugas-tugas yang harus dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan untuk sukacita bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara yang lain. Bapak, Engkau akan pimpin berkati para menteri. Kau berkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau Tuhan untuk menjalankan instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, Bapak pimpin berkati untuk mengamankan negeri kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Bapak dan Ibu Sriono telah Kau jamah. Sehingga mereka telah sehat, mereka telah Kau sembuhkan dan tinggal menunggu. 100% mereka memiliki kekuatan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh baru. Kami berdoa untuk saudara kami Tiosin, jamah dari stroke ringannya. Kami berdoa untuk Naomi, jamah agar jantungnya dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang kakinya sakit, mohon disembuhkan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto dan Bumbing, jamah Tuhan. Sehingga mereka memiliki iman yang kuat. Mereka menikmati kesegaran tubuh dan kesegaran hidup di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah mereka. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Urapi kami, jamah kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya
dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.